Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dari kelas FM20A Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang morfologi tumbuhan untuk memenuhi tugas mata kuliah Botani Farmasi. Berikut nama kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Fatima dari kelas FM20A. Nama saya Maulida Mutia Azhara dari kelas FM20A. Perkenalkan, nama saya Anida Lutfia dari kelas FM20A. Yang kelompok kami ambil yaitu tentang daun seledri. Seledri atau disebut juga dengan Avium graveolens L adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina, dan Korea, mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia, tumbuhan seledri ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalapan. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa. Untuk daun, tangkai daun, dan umbinya semua dimanfaatkan. Ada 3 kelompok seledri yang dibudidayakan. Yang pertama ada seledri atau daun seledri iris, atau disebut juga dengan A. graveolens, kelompok Scalinum, yang biasa diambil daunnya dan banyak dipakai di masakan Indonesia. Yang kedua ada seledri tangkai, atau disebut dengan A. graveolens, kelompok Dul, yang tangkai daunnya membesar dan beraroma segar. Biasanya dipakai sebagai komponen salad. Untuk yang ketiga ada seledri umbi, atau disebut juga dengan A. graveolens, kelompok Refaceum, yang membentuk umbi di permukaan tanah. Biasanya seledri ini digunakan dalam sup, dibuat semur, atau skeniteza. Umbi ini juga kaya akan provitamin A dan K. Berikutnya ada juga kegunaan seledri. Seledri adalah tumbuhan serbaguna, terutama sebagai sayuran dan obat-obatan. Sebagai sayuran, daun, tangkai daun, dan ubi digunakan sebagai campuran sup, dan daun juga bisa digunakan sebagai lalapan. Seledri, terutama pada buahnya, sebagai bahan obat telah disebut-sebut oleh Dioscurides serta Theophrastus dari masa Yunani klasik dan Romawi sebagai penyejuk perut. Valeslawin pada tahun 1596 memperingatkan agar tidak mengkonsumsi seledri terlalu banyak karena dapat mengurangi air susu. Seledri disebut-sebut sebagai sayuran antihipertensi. Fungsi lainnya adalah sebagai peluruh atau diuretika, antirematik, serta pembangkit nafsu makan atau disebut juga dengan carminativa. Umbinya memiliki khasiat yang mirip dengan daun, tetapi digunakan pula sebagai akrodisiaka, pembangkit gairah seksual. Namun, seledri berpotensi menimbulkan alergi pada sejumlah orang yang peka. Penderita radang kaal tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Aromanya yang khas berasal dari sejumlah komponen, mudah menguap dari minyak atrisisi yang dikandung. Paling tinggi pada buahnya yang dikeringkan. Kandungan utamanya adalah butil talida dan butillatida sebagai pembawa aroma utama. Terdapat juga sejumlah flavonoid seperti graveobiosid A 1-2% dan B 0,1-0,7%, serta senyawa golongan fenol. Komponen lainnya, apiin, isoquercitrin, puranokumarin, serta isolperatorin. Kandungan asam lemak utama adalah asam petrosilin, 40-60%. Daun dan tangkai daun mengandung steroid seperti stigmesterol dan sitosterol. Adapun suatu enzim endonuklease yang disebut sel 1 juga diekstrak dari seledri dan dipakai dalam suatu teknik biologi molekuler yang disebut tiling.